Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mendeteksi ejaan-ejaan yang salah pada Microsoft Word menggunakan Proofing Tools. Jadi Proofing Tools berfungsi sebagai penunjuk jika kita menulis sebuah tulisan yang salah. Setiap tulisan-tulisan yang salah nanti akan diberi tanda sehingga kita mudah untuk melihatnya. Lalu bagaimana cara menginstal atau mengaktifkan Proofing Tools pada Microsoft Word dengan benar? Langkah pertama, kita tentukan dahulu bahasa apa yang ingin kita gunakan. Jadi di Microsoft Office sudah menyediakan sebuah paket bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa-bahasa lain. Jadi kita perlu tentukan bahasa apa yang kita gunakan. Jadi misalkan di sini saya ingin menggunakan bahasa Indonesia, maka saya perlu mendownload atau menginstal paket bahasa Indonesia dahulu ke Microsoft Office. Nah, untuk mendownload paket bahasa yang belum tersedia, misalkan kita di sini menuju ke file lalu pilih ke option. Di sini ada language atau bahasa. Nah, pada language di sini ada dua tampilan ya. Yang pertama ini untuk tampilan di Microsoft Word-nya. Jadi tampilan seperti file, home, insert, design, layout dan lain-lain ini. Jika kita ingin menampilkan dalam bahasa Indonesia, di sini tinggal kita pilih yang bahasa Indonesia. Atau misalkan menggunakan bahasa Inggris ya kita gunakan bahasa Inggris. Nah, untuk yang kedua di sini adalah language and proofing. Jadi yang digunakan untuk memeriksa sebuah tulisan-tulisan di dokumen kita. Jadi kita misalkan mempunyai artikel tulisan yang di dokumennya dalam isi dokumennya. Nah, ini kita gunakan yang ada di sini. Di sini terlihat ya sudah ada bahasa Inggris, proofing installed. Jadi sudah terinstall. Lalu di sini karena saya sebelumnya sudah menginstal bahasa Indonesia, maka di sini juga proofing sudah terinstall. Bagi teman-teman yang belum terinstall, nah teman-teman bisa menuju ke halaman web ini. Nah, untuk linknya bisa teman-teman temukan di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman hanya perlu klik lalu akan menuju ke halaman ini. Di sini teman-teman langsung masuk ke pilihan versi dari Microsoft Office yang digunakan. Jadi di sini ada dari Office 2010, 2013, 2016 dan Office terbaru yaitu yang sekarang ini adalah 2019. Nah, setelah kita pilih versi yang sesuai, lalu kita pilih bahasa yang kita ingin gunakan. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya pilih bahasa Indonesia. Setelah itu teman-teman tinggal pilih sistem yang sesuai dengan sistem di perangkat yang digunakan. Jadi 64 bit atau 32 bit. Nah, jika misalkan sistemnya 64 bit maka pilih yang 64 bit. Jika 32 maka pilih yang 32. Setelah di-download, nanti tinggal file yang sudah terdownload dibuka ya, di double klik. Nah, nanti di situ akan menginstal. Jadi yang perlu dipersiapkan untuk proses penginstalan adalah teman-teman harus terkonek dengan internet. Jadi pastikan koneksi internet terhubung. Lalu semua aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan Microsoft Office itu harap di close dahulu. Jadi di nonaktifkan atau ditutup dahulu semuanya. Oke, setelah mendownload dan sudah menginstal paket bahasanya, kembali lagi ke dokumen yang ingin diperiksa. Nah, di sini cara memeriksa, teman-teman tinggal ke file ya, file lalu ke option, pilih yang language. Nah, di sini misalkan kita ingin mengatur dalam bahasa Indonesianya bahasa yang utama, maka kita pilih Indonesian ya. Kita set as preferred. Lalu oke. Nah, di sini kan Microsoft Office-nya meminta untuk di restart. Maka ini bisa kita restart.
kita save, kita restart. Nah, kita buka lagi. Oke, sudah. Setelah itu kita bisa cek kembali apakah sudah pengaturannya sudah terset sesuai dengan yang kita atur. Nah, di sini sudah bahasa Indonesia sebagai bahasa preferred. Nah, setelah itu kita lihat di sini kan masih belum ada perubahan ya. Terlihat nampak di sini tulisannya semuanya tidak ada masalah. Jadi tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa tulisan ini salah. Nah, jadi kita kembali lagi ke Proofing Tool. Proofing Tool ke option ya, option lalu pilih Proofing. Nah, di sini pastikan yang ada di exception for. Di sini kan ada hide spelling error in this document only. Nah, di sini pastikan tidak tercentang. Jadi uncheck untuk hide spelling errornya. Setelah itu oke. Nah, terlihat bahwa hampir semua tulisan di sini di garis ada berwarna merah ya, ada garis di bawahnya berwarna merah. Ini menunjukkan ada tulisan yang salah. Nah, di sini terlihat kalau kita perhatikan seperti pendahuluan, latar belakang, perancangan sistem ini kan sebenarnya sudah benar bahasanya. Kenapa tulisan-tulisan ini tidak dikenali sebagai bahasa Indonesia ya? Nah, kita cek kembali di sini. Di sini ya. Nah, ini terlihat bahasanya masih dalam bahasa Inggris. Nah, ini perlu kita select all, lalu kita pilih yang di sini ya, kita klik. Kita pilih bahasa Indonesia. Lalu pastikan di sini yang do not check spelling or grammar ini jangan dicentang. Jadi uncheck. Nah, setelah pilih bahasa Indonesia, set as default. Yes. Oke. Nah, sekarang sudah hilang ya garis-garis yang berwarna merah hampir semuanya. Nah, di sini tertinggal tulisan-tulisan yang memang tulisan itu ada kesalahan. Kita lihat di tulisan yang pertama di sini. Di sini di start pipe. Di sini sudah benar, namun dalam bahasa Inggris. Karena dia bukan bahasa Indonesia, maka Proofing Tool menganggapnya ini adalah tulisan yang salah. Karena bukan termasuk dalam bahasa Indonesia. Nah, ini bisa kita abaikan seperti ini. Untungnya menggunakan Proofing Tool kita bisa memastikan, karena untuk bahasa Inggris kan kita perlu menuliskan dalam huruf italik. Jadi sebagai pengingat apakah bahasa Inggris ini sudah dalam bentuk italik atau belum, maka kita bisa memanfaatkan Proofing Tool di sini. Nah, di sini kita bisa abaikan ya, ignore all, karena ini dalam bahasa Inggris sudah benar. Nah, setelah itu kita cek kembali di tulisan selanjutnya. Di sini ada faktor. Nah, di sini salah. Di sini kan faktor dalam bahasa Inggris, namun yang benar ini kalau bahasa Indonesia menggunakan K. Nah, cara membenarkan dari tulisan, kita bisa klik kanan untuk melihat sugesti dari Microsoft Word-nya, dari Proofing Tool-nya. Nah, di sini ada tulisan yang benar adalah faktor, maka ini bisa kita pilih, klik. Lalu di instalasi ini juga ini double L ya, salah, kita pilih yang benar yang ini. Lalu menunjukkan, di sini juga salah, kita lihat. Nah, di sini K-nya kurang 1, maka kita bisa pilih yang ini, menunjukkan. Lalu ada sistem, di sini juga pakai bahasa Inggris. Nah, kita pilih yang bukan bahasa Indonesia, yang ini ya, sistem. Nah, di dalam, di sini juga salah, harusnya di dalam. Kata di dalam setelah di kan ini termasuk preposisi, seharusnya ini menggunakan spasi setelah di. Kita lihat di dalam. Nah, di sini ada untuk sugestinya adalah yang ini, di dalam. Nah, di sini sudah benar ya. Tadi yang bahasa Inggris kita tulis miring. Lalu di mana ini juga kita lihat perlu spasi setelah di. Nah, di sini tidak ada, maka kita perlu tambahkan secara manual, kita spasi di sini. Nah, setelah itu frekuensi, di sini harusnya menggunakan K, kita ganti. Nah, di sini terlewat ada kehandalan.
kalau kita cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI bahwa handal itu termasuk kata tidak baku. Kata bakunya adalah andal. Nah, maka kita coba klik kanan. Nah, yang benar adalah keandalan. Lalu di sini tadi frekuensi pakai K. Nah, di sini ada permipaan. Yang benar adalah pemipaan. Terus di mana ini kurang spasi. Nah, sudah benar semua ya. Ini tinggal satu, respons. Nah, respon adalah yang benar, respons menggunakan akhiran S. Nah, kita cek. Nah, jadi proofing tool ini sangat membantu jika kita mempunyai tulisan yang sangat banyak. Karena kita akan jika kita membacanya secara detail satu persatu, biasanya akan membutuhkan waktu yang sangat lama, dan biasanya jarang kita lakukan untuk membaca secara detail seperti itu. Khususnya bagi para seperti editor atau penguji. Nah, biasanya hanya melihat sekilas apakah benar ejaan-ejaannya. Nah, di sini sudah sesuai ya. Lalu misalkan kita tuliskan ya di sini. Misalkan kita tuliskan akibat adanya perubahan. Nah, saya menulis di sini menggunakan bahasa Indonesia yang sudah benar. Namun paket bahasa atau proofing toolnya mendeteksi bahwa ini bukan termasuk bahasa Indonesia atau tulisannya adalah salah ya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, kalau kita lihat saat kita menulis tadi, saya di sini menggunakan sebuah input keyboard menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi kata yang saya masukkan ini dikenal ya atau diketahui sebagai bahasa Inggris. Nah, maka dari itu Proofing Tools menganggapnya kata ini tidak ada pada database di paket bahasa Indonesia. Maka kata ini di luar dari itu, maka ditandai sebagai kata yang salah. Nah, maka dari itu perlu kita menyesuaikan saat mengetik menggunakan input ini ya, bahasa Indonesia. Jika belum ada, teman-teman bisa masuk ke language preference lalu menambahkan bahasa Indonesia. Nah, mencari bahasa Indonesia di sini. Nah, di sini langsung saja saya atur misalkan dalam bahasa Indonesia. Lalu saya ketik kembali. Nah, sekarang sudah tidak terdeteksi sebagai tulisan yang salah. Lalu dalam kasus seperti ini, misalkan saya menuliskan bahasa ini ya. Nah, penekukan. Di sini penekukan adalah bahasa yang sudah benar, bahasa Indonesia, dan ini juga kalau dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah ada ya kata dari kata tekuk, yaitu penekukan. Namun dalam paket bahasa yang disediakan oleh Microsoft Office belum menyediakan kata-kata ini. Nah, bagaimana cara menambahkan kata ini ke dalam database paket bahasa yang kita install tadi, bahasa Indonesia? Nah, teman-teman bisa langsung dengan cara klik kanan lalu pilih yang Add to Dictionary. Nah, bisa dengan cara ini atau dengan cara masuk ke option, file option, lalu pilih proofing. Di sini pilih yang custom dictionaries. Nah, pilih yang di atas ya di sini ya, yang all language, lalu yang ada custom dictionary, lalu pilih edit word list. Nah, teman-teman bisa menambahkan di sini ya kata penekukan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tambahkan add lalu oke. Nah, setelah itu akan terdeteksi sebagai bahasa Indonesia yang benar. Jadi indikasi salahnya sudah hilang. Lalu ada lagi kasus yang seperti ini. Seperti kata, misalkan ada kata ini ya, sintesa. Nah, kata sintesa salah karena ini kata tidak baku. Yang baku adalah sintesis.
Jadi sini sintesis. Sama halnya seperti kata ini ya, analisa. Nah, analisa juga kata tidak baku. Namun pada paket bahasa atau Proving Tool tadi mengenali kata analisa ini sudah benar. Tapi kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisa juga termasuk kata tidak baku. Nah, untuk mengatasi masalah seperti ini kan kata yang salah, namun Microsoft Word-nya tidak menunjukkan bahwa ini kata yang salah. Jadi dalam solusinya kita bisa menggunakan auto correction. Jadi ketika kita menuliskan analisa, yang muncul nanti adalah analisis. Kita bisa masuk ke option, lalu pilih yang ke Proving, pilih yang di sini auto correct option. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini kata analisa, lalu penggantinya adalah analisis. Kita tambahkan add, oke. Nah, jadi ketika saya menulis analisa, saya spasi. Nah, yang tertulis adalah analisis. Di sini untuk menghindari kata-kata yang salah yang kita tidak ketahui. Jadi seperti itu penggunaan dari Proving Tool di Microsoft Word. Semoga tutorial ini membantu teman-teman dalam menulis di Microsoft Word.